Shalom, kita bertemu lagi dalam satu pembelajaran yang sangat menarik buat rumah tangga mengenai bagaimana mendidik anak dalam rumah tangga. Anak-anak ketika mereka bertumbuh, apakah kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan mereka? Kebutuhan anak yang paling mendasar adalah cinta, kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Begitu banyak hal yang sudah kita terlewatkan apabila kita melalaikan hal yang penting seperti ini, di mana masa-masa pertumbuhan anak dari umur 0 sampai 12 tahun, di sanalah pembentukan karakter yang paling mendasar. Seringkali di usia seperti itu adalah usia yang produktif, di mana kebanyakan orang tua justru lebih memilih untuk mereka bekerja di luar, sehingga kita kehilangan momen yang begitu penting dengan anak-anak kita di rumah. Dan saya ingin sedikit membagikan, saya ibu rumah tangga biasa yang kami juga bergumul dengan kebutuhan ekonomi. Di satu sisi, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, kita dituntut untuk bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Dan akhirnya saya memilih untuk berwirausaha di dalam rumah. Dengan begitu, saya bisa bekerja, mencari nafkah membantu suami, dan saya bisa juga melihat anak-anak saya bertumbuh kembang dengan sempurna di masa-masa yang penting dalam hidup mereka. Itulah poin pertama. Poin yang kedua adalah, jadi ketika kita orang tua memberikan teladan yang baik ataupun buruk, akan tersimpan dalam memori anak. Saudara tahu enggak, ada satu istilah, monkey see, monkey do. Ketika seorang anak melihat perilaku kedua orang tuanya di rumah mereka, itu akan menjadi satu contoh atau teladan dari kepada anak-anak mereka. Kita tidak perlu orang tua mungkin pintar bicara di luar, buat seminar dan segala macam, boleh jempolan. Tapi orang tua yang benar-benar jempol adalah orang tua yang memberikan teladan yang sungguh-sungguh kepada anak di rumah. Orang tua yang sabar, orang tua yang telaten, yang tekun, adalah orang tua yang benar-benar menghidupkan apa yang dia katakan kepada publik, sama seperti apa yang dia praktekkan dalam rumah tangga. Seringkali saya melihat banyak orang tua pandai untuk berbicara di luar. Dia hebat dalam membuat mungkin motivasi dan segala lain sebagainya. Tapi ketika dia di rumah, anak-anak menjadi satu sasaran untuk menjadi tempat dia mencurahkan kemarahannya, rasa ketidakpuasannya, sehingga anak-anak merasa bahwa hidup itu seperti itu ya, penuh dengan kemunafikannya. Oh, akhirnya anak ini akan punya konsep yang salah. Sehingga di usia mereka dewasa nanti, mereka akan menjadi orang-orang yang istilahnya munafik. Pandai menyimpan perasaan mereka, ada ketidaktulusan, ketidakjujuran, kurangnya integritas. Itulah yang terkadang sangat-sangat sulit untuk dirubah ketika mereka sudah dewasa. Poin yang ketiga adalah konsep yang benar tentang Allah. Bagaimana kita meletakkan satu figur Allah yang benar kepada anak. Saudara tahu, semua kita manusia ini ingin melakukan kebaikan. Kita rindu untuk memiliki tabiat dan karakter yang baik. Tapi, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu untuk menjadi pribadi berkarakter yang kuat dan baik, yang luhur dan rohani, tanpa kuasa daripada Sang Pencipta. Satu-satunya sumber kekuatan manusia untuk hidup saleh, kudus, dan suci adalah berasal daripada Allah sendiri. Ada satu hal yang paling mendasar, di mana kita harus meletakkan satu konsep yang benar tentang Allah kepada anak-anak kita. Dasar yang terutama adalah ketika anak-anak bertumbuh, mereka harus benar-benar merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Itulah yang memotivasi setiap orang untuk bisa hidup benar, hidup menurut, setia kepada Tuhan. Saudara, 3 hal yang saya kembali untuk kita replay untuk hari ini. Pertama adalah, perlulah bagi orang tua untuk menyalurkan cinta kasih sayang mereka kepada anak-anak. Luangkan lebih banyak waktu kita bersama anak-anak. Letakkanlah prioritas kita, anak-anak lebih utama. Yang kedua adalah, jadikanlah diri Anda sebagai orang tua teladan bagi anak-anak. Yang ketiga adalah, letakkanlah konsep yang benar tentang kasih Allah kepada anak-anak kita. Satu
kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, di mana anak-anak kita ketika dia merasakan kasih Tuhan yang benar dalam hidup mereka, maka mereka akan bisa mengikuti, melakukan penurutan dan setia kepada Tuhan dengan tepat. Demikianlah seminar kita tentang parenting. Kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Salam damai sejahtera, semoga Tuhan memberkati kita sekeluarga. Sampai ketemu lagi. Bye.